Sifon ketan hitam versi ekonomis ini enak banget loh. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi channel Nim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku bikin sifon ketan hitam. Ini ekonomis aja, menggunakan 4 butir telur yang dipisahkan kuning dan putihnya. Hati-hati saat memisahkan ya, jangan sampai putih telurnya kena kuning telur. Ini kuning telurnya di mix aja menggunakan balon whisk, lalu ditambahin dengan garam. Kemudian kita mix lagi sampai rata aja, dan ini prosesnya nggak lama-lama, hanya sekitar semenitan aja. Lalu kemudian kita tambahkan dengan lemak lainnya. Di sini aku mau pakai minyak sayur atau minyak goreng, terserah merek apa aja boleh. Lalu kemudian aku juga menambahkan dengan santan instan. Santan instan dimasukkan, lalu kita aduk lagi menggunakan balon whisk sampai dia benar-benar rata. Baru kemudian setelah ini kita menambahkan bahan keringnya. Nah, kemudian kita menambahkan bahan keringnya sambil kita ayak. Di sini aku pakai tepung ketan hitam, boleh merek apa aja. Lalu kemudian aku juga menambahkan dengan tepung terigu protein rendah. Dan di sini aku juga menambahkan sedikit aja 1 sendok teh coklat bubuk hitam. Ini gunanya supaya lebih pekat aja warnanya. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa, boleh di skip, nggak usah pakai juga nggak apa-apa. Di sini kemudian diayak, lalu kemudian kita aduk lagi, masih menggunakan balon whisk sampai dia benar-benar rata. Nah, aku rasa ini udah cukup kayak gini. Kita sisihkan dulu aja, lalu kemudian kita akan beralih ke putih telur ya. Seperti yang tadi aku bilang, putih telurnya itu harus bersih ya, nggak ada kuning telur sedikit pun ataupun kena tetesan air dan minyak mungkin. Lalu di sini kita mix menggunakan kecepatan rendah aja sambil ditambahkan dengan air jeruk nipis, banyaknya sekitar setengah sendok makan cukup. Lalu kemudian kita juga menambahkan gula pasir, tapi kita tambahkan secara bertahap aja, kira-kira 3 tahap pencampuran, masih menggunakan kecepatan rendah. Ini di mix sampai selesai gulanya masuk semua, dan sampai mencapai hasil mering atau kocokan putih telur yang stiff peak, yaitu antara soft ke hard. Jadi dia nggak terlalu lembut tapi juga nggak terlalu kaku. Jadi kalau saat stick, mixernya diangkat, dia itu membentuk jambul tapi melengkung sedikit di bagian atasnya. Kurang lebih prosesnya seperti ini, dan nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nanti bisa diperhatikan aja untuk tekstur akhir dari meringnya. Jadi aku nggak pakai patokan waktu. Di sini kita cukup mixing menggunakan kecepatan sedang aja, jangan kecepatan tinggi ya. Kurang lebih seperti ini. Aku rasa cukup, dan ini siap untuk kita campur dengan adonan ketan hitam yang tadi. Kita akan mencampur dengan 3 tahap pencampuran, masih menggunakan balon whisk, dan di sini perlahan-lahan aja kita aduknya menggunakan teknik aduk lipat. Kenapa aku pakai balon whisk nggak pakai spatula? Karena balon whisk ini dia proses mengaduknya akan lebih cepat tercampur, namun gerakan aduknya sedikit, jadi kita nggak over mix. Kalau over mix itu khawatirnya nanti terlalu banyak masukin udara di dalam adonan, nanti malah cake-nya banyak bolong-bolong, atau mungkin aja nanti gampang kempes gitu ya. Ini baru tahap pertama, kemudian aku juga nambahin lagi tahap keduanya. Lakukan terus sampai meringnya atau kocokan putih telurnya habis tercampur dengan adonan ketan hitam ini. Dan jangan lupa gerakan aduk cukup perlahan aja. Kemudian di akhir aku masih tetap mengaduk pakai spatula untuk memastikan semuanya rata, tercampur rata, dan gak ada adonan ketan hitam yang mungkin aja menempel di bagian dasar yang gak keangkat dengan balon whisk. Setelah ini
Jangan lupa ya, saat proses kita mixing putih telur tuh kita sudah manasin oven. Jadi pastiin 15 menit sebelum loyang cake-nya masuk, ovennya sudah benar-benar panas. Setelah ini baru ntar kita tuang ke loyang. Nah, seperti ini sudah cukup. Kemudian kita siapkan loyangnya. Aku menggunakan loyang bongkar pasang khas chiffon ukuran 18 cm dan kemudian beri alas di bagian bawahnya, alas loyang lagi supaya mengantisipasi kalau ada rembes-rembes sedikit. Lalu kemudian kita siap tuang. Ini tanpa dioles apapun ya. Di sini kita akan tuang sampai habis seluruhnya. Dan kemudian kalau bisa gerakan menuang ini cepat, karena biar bagaimanapun loyang yang saya pakai ini bukan loyang standar yang bagus-bagus banget, jadi mungkin aja nanti bakal ada rembes sedikit-sedikit ya. Setelah habis tertuang dan dibersihkan menggunakan spatula, kita ratakan menggunakan sumpit seperti ini. Lalu kemudian di akhir aku mau hentakan sekali 2 kali agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam. Dan ini siap untuk kita panggang. Aku panggang di awal suhu 175 derajat api atas bawah selama 15 menit dulu. Pastiin bagian atasnya sudah berkulit, lalu aku lakukan teknik seperti ini, yaitu aku slit bagian atasnya agar dia mekarnya lebih beraturan. Tapi kalau nggak menggunakan teknik seperti ini pun tidak apa-apa, palingan nanti dia mekarnya lebih berantakan aja, pecah di sana sini, tapi nggak masalah. Yang penting itu kan dia mengembang dan nggak kempes lagi. Setelah teknik seperti ini dilakukan, lalu kemudian panggang lagi di suhu rendah aja sekitar 130 derajat api atas bawah, lamanya sekitar 90 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Dan setelah matang balikan seperti ini dan biarkan dia sampai benar-benar adem, baru kita keluarkan dari loyangnya. Dan cara mengeluarkannya pun seperti ini, nggak kempes sama sekali ya. Jadi kalaupun ditekan-tekan seperti ini dia nggak akan mengempes. Dan ini tinggal di dorong aja dari bagian bawah. Ini gunanya loyang bongkar pasang memudahkan kita mengeluarkan cake seperti chiffon yang begini. Nah, bagus kan? Dan ini tinggal bagian bawahnya juga sama seperti ini, tekan-tekan dipastikan dia udah nggak menempel, baru tinggal kita balikan aja. Udah deh jadi. Ini kita mau potongnya nanti di akhirnya. Dan ini tuh hasilnya lembut banget dan ini lebih lembab menurut aku. Dan ini enak banget, khas ketan hitam dan ada legitnya karena tentu aja kita pakai santan di dalamnya ya. Jadi silahkan dicoba di rumah. Jangan lupa juga boleh tulis di kolom komentar yang punya ide variasi chiffon apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita pengen semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye.